bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya Bray. Kali ini saya akan menceritakan film dengan judul Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Ceritanya tuh gini weh. Waktu itu kan ada 3 orang dari sebuah klub band lagi mabuk sambil nyanyi-nyanyi di pinggir pantai. Mendadak dari dalam air nongol 2 cewek cantik, kakak beradik. Orang ini 2 lah duyungnya, Golden dan Silver. Sambil bersenandung merdu, mereka nyanyi buat narik perhatian. Bantu kami ke darat ngap, jangan takut kami tak akan memakanmu. Sayangku, ayo tarik kami. Kok jadi lagu dangdut? Entah lagu apalah kayak gitu. Si Andres dan Jacob terpesona dengan suaranya, dan mereka langsung ngeluarin si duyung dari sana. Jadi mereka bertiga kerja di klub malam sebagai pemain band. Pres sebagai vokalis, Jacob pemain bass, dan Andres sebagai pemain drum. Waktu mereka lagi tampil, cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam, buka dikit jas. Mendadak si Pak Bos ngerasa aneh. Kok ada bau amis ya? Dari mana pula bau amis ini? Dicari-cari dia ke segala ruangan. Ruang santai, tempat joget-joget mabuk micin. Sampai ke dapur pun gak jumpa dia sama baunya. Ya elah, ada pula koki kayak gini bah. Besar dan mulus cuy. Masak di rumahku ya kak. Akhirnya ketahuan dari mana asal bau amis tadi. Ternyata bau itu berasal dari ruang ganti pemain band. Pas dibuka sama dia, si Golden dan Silver rupanya ada di dalam. Ketahuan lah kalau mereka ngumpetin orang lain di klub malam. Kok kalian masukin orang asing ke ruangan ini, ha? Siapa pula garis-garis cantik ini? Marah atau nafsu kalau pet? Nampak kalian muka mesem kok ya Pak Bos? Suruh bilang. Biar masalah cepat selesai, Andres nyuruh Jacob dan Pres keluar dulu. Jadi gini Pak Bos, duduklah dulu, biar ku kasih tengok sesuatu yang mantap. Andres nyuruh mereka berdua buka pakaiannya. Nelan ludah kau kan? Dia ngasih tengok kalau garis-garis ini nggak punya lubang. Depan belakang mulus weh, mulus nggak berlubang. Abis itu Andres ngambil segelas air. Pas disiramnya ya kan, berubah orang ini 2 jadi lele. Duyung maksudku. Ngeri kali bah duyungnya. Si Pak Bos jadi nggak marah lagi. Jadi menurut kau enaknya diapain lah orang ini? Ya bebas, mereka nggak gigit kok. Lubang donatnya ada di bawah ekor bos. Karena penasaran, langsung dicongkel-congkel dia lah. Memang bos otak mesum kok ya. Kalau udah masalah lubang, senang kali kok ya lapet. Andres ninggalin Pak Bos di dalam ruangan karena band mereka mau tampil lagi. Walaupun bau amis, tapi karena sangenya udah sampai kebun-ubun, mana peduli lagi dia. Gas lah terus. Waktu mereka lagi ngehibur penonton klub malam, mendadak si Pak Bos nyuruh mereka berhenti karena ada masalah sama duyungnya. Woi, sini dulu kalian. Betul aja. Mereka berdua ternyata udah terkapar lemas. Kok apain lah orang ini? Kok sampai lemas kayak gini pula? Kuat kali barang itu ya Pak Bos. Walaupun udah disiram air, Golden dan Silver tetap terkapar lemas. Mereka nggak bisa berubah lagi jadi duyung. Pak Bos lalu nyuruh mereka buat nyemplungin si duyung ke kolam renang. Jebur! Mereka tersadar dan langsung berubah lagi jadi duyung. Oh gitu rupanya. Sebenarnya orang ini 2 nggak bisa lama-lama di darat. Mereka harus hidup di dalam air juga. Setelah si duyung kembali pulih, Pak Bos punya ide. Dia mau masukin mereka di klub band buat jadi backing vokal dan penari striptease. Besokan hari udah siap-siap lah orang ini buat nampil di panggung. Silver sama Jacob kayaknya udah mulai muncul benih-benih cinta. Dengan bahasa telepati, Golden ngasih tahu adiknya, jangan kau sampai jatuh cinta sama manusia. Kalau itu sampai terjadi, berarti harus kau makan dia. Tahu kau kan resikonya? Slow aja lah kok kak. Waktu mereka mau nampil kan, kalian tengok lah ini weh. Aneh kali tingkah si Pak Bos. Dikangkangin dia bokong orang ini satu-satu. Memang ada-ada aja lah tingkah kau. Nyanyi lah orang ini. Sambala sambabala samba sembalado, terasa pedas, terasa panas, asik. Pas di bagian ref, Golden sama Silver nyemplung ke dalam mangkok besar yang berisi air. Ya tentu aja langsung berubah lah mereka jadi duyung. Penonton langsung kaget terpesona, riang gembira nengok penampilan mereka. Di akhir lagu, Jacob ngasih cipokan sama Silver. Dan hal itu ngebuat Golden jadi ketakutan. Kalau kutukan jatuh cinta sama manusia, bakalan terjadi sama adiknya.
Setibanya di rumah, mereka sangat senang karena dapat banyak bonus setelah penampilan mereka kemarin. Sambil berendam, Golden mulai kelaparan. Rasa laparnya terhadap daging manusia nggak tertahankan lagi. Dengan sembunyi-sembunyi, dia godain salah satu customer di klub malam. Mereka berencana pergi ke tepi pantai buat wik-wik. Tapi bukannya mantap-mantap yang didapat, jebret! Muncrat darah di dalam mobil. Dengan lahap, Golden merobek badannya. Wiwik berujung maut kan? Abis itu, Golden merangkak menuju pantai sambil digigitin dia jantung orang tadi. Cantik-cantik tapi duyung psikopat kok bah. Aduh, parah. Di tempat klub malam, Silver ngajak Jacob buat wiwik. Kalau Golden nafsu dengan daging manusia, kalau Silver nafsu untuk wiwik sama manusia. Beda kali orang ini. Dia masuk ke bathtub buat berubah jadi duyung. Ya iyalah, lubang donatnya kan ada di bawah ekor. Jacob bilang, "Ih, nggak mau, nggak suka, gelai." Maaf ya Silver, jangan marah kok ya. Tapi aku nggak bisa wik-wik dengan tubuh ikan lendirmu ini. Bagaimanapun juga, kau ini tetaplah binatang. Silver nggak putus asa. Udah cinta kali dia sama Jacob. Dikopek dia satu sisiknya. Dengan sisikku ini, kau bakalan jadi pemain bass terbaik di dunia. Kau mau nggak? Tapi cipok dulu aku, baru ku kasih. Tentu aja si Jacob nggak nolak ya kan? Cipokan lah orang ini dua dalam bathtub. Jacob ngerasa dengan sisik tadi dia bakal bisa main musik dengan sangat jago. Habis itu, si Silver tahu cara muasin sosis dia. Beuh, melayang-layang lo tak kau. Kena lidah duyung pulanya. Waktu mereka udah keluar dari kamar mandi, Silver kaget nengok bibir Golden ada bekas darah manusia. Ini cuma darah sapi kok, slow lah. Dengan nahan emosi, Silver tahu kalau kakaknya udah berbohong. Di malam itu, mereka berdua tampil lagi ngisi acara. Dengan penampilan rock and roll, mereka menghibur orang-orang di sana. Jep, ajep, ajep. Jep, ajep, 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 ajep. Jep, ajep, 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 ajep. Oh, jadi makin banyak lah fans orang ini dua. Semua orang pada berjogetan. Tapi sayang kali mereka nggak nari bugil malam itu. Padahal nunggu-nunggu awak ya kan. Selesai acara, Jacob dan Silver mantap-mantap di dalam gudang. Hal itu nggak sengaja ditengok sama Golden. Dia kembali teringat kutukan apa yang akan terjadi jika sampai seekor duyung jatuh cinta dengan manusia. Dan jika manusia itu malah menikahin orang lain, maka duyung itu akan mati menjadi busa laut. Kayak gitulah kutukan duyung weh. Saat Golden keluar dari sana, mendadak ada seorang detektif wanita yang nyamperin dia. Detektif ini curiga kalau Golden ada kaitannya dengan pembunuhan di tepi pantai. Tapi dengan nyanyian merdu, dia menghipnotis si detektif. Tahu kalian apa yang terjadi weh? Beuh, jadi mantap-mantap orang ini dua. Ya elah, sama-sama lesbong kalian rupanya ya. Mana ada cerita, pas dia lagi keenaan, Golden ngambil kesempatan buat ngebunuh dan memakan si detektif. Leong lagi nyawa orang dibuatnya. Keesokan hari, lagi duduk santai lah orang ini semua nonton TV. Awalnya tenang-tenang aja. Pas mereka nonton siaran berita, muncul pula berita tentang kematian dua orang. Satu di tepi pantai, satu lagi si detektif polisi di apartemen. Ngedengar ciri-ciri yang dibilang sama polisi, jadi curiga lah orang ini sama si duyung. Ketakutan lah mereka karena bakalan berurusan sama polisi. Silver tahu kalau ini perbuatan kakaknya. Pas di dalam kamar orang ini dua, ketepak, buah, sampai kecampak bah. Berantem lah orang ini dua kayak kucing. Kayak gitu kan kucing berantem. Kayak gitulah. Itu pasti perbuatan kau kan? Kok nggak bisa kau tahan nafsumu itu? Padahal sama aja kau nggak bisa kau tahan nafsu wiwikmu. Sama aja kalian dua. Dengan nyanyian duyung, Golden ngingetin Silver. Dia harus sadar siapa mereka sebenarnya. Pas mereka lagi nyanyiin lagu itu, Andres masuk ke kamar. Dan tiba-tiba, gedegam! Kena tumbuk mukanya. Langsung pingsan lah orang itu. Mereka bertiga udah sepakat buat ngebuang si duyung. Hal itu terpaksa dilakukan supaya mereka nggak berurusan sama polisi. Dengan dibungkus kayak lontong, Golden dan Silver langsung dicampain ke sungai. Biar si duyung nggak muncul lagi di kehidupan mereka. Ya tentu aja Golden sama Silver masih hidup. Setelah keluar dari sungai, mereka bunuh dan makani orang-orang yang mereka jumpai. Macam makan ayam goreng pengen buat bah. Enak kali nampaknya ya. Jacob, Pres, dan Andres sekarang nampil kayak biasa lagi di klub malam. Pas udah selesai manggung, langsung didatangi lah orang itu sama mereka berdua. Terkejut lah orang itu semua. Si Silver karena masih cinta sama Jacob, Silver ngasih pelukan ke dia. Kalau si Golden gak kayak gitu, dendam kali dia sama si Andres.
karena udah numbuk mukanya sampai pingsan. Minta maaf lah aku ya Golden buat kejadian yang kemarin. Ih, selo lah, gak marahnya aku. Dan tiba-tiba, jebret, putus jempol si Andres digigitin dia. Muncrat-muncrat darah itu ya kan? Jangan petentengan kau sama kami ya. Ini peringatan buat kau kambing. Keesokan hari, ada sesi foto-foto lah orangnya dua. Banyak media yang mau dapetin foto duyung mereka. Di saat itu juga, dengan telepati bahasa duyung, Silver ngasih tahu kalau dia bakalan operasi. Ekornya mau dipotong dan diganti jadi kaki manusia. Itu semua demi cintanya sama Jacob. Biar Jacob bisa wiwi sama dia dengan tubuh yang normal. Di foto, Jacob dan Silver pergi ke tukang bedah paling hebat di Polandia. Akhirnya dengan nekat, operasi bedah pun terjadi. Ekor duyung Silver dipotong dan diganti sama kaki manusia. Di malam itu, Silver berhasil punya kaki manusia. Dan sekarang, dia udah punya lubang donat yang berbulu. Keesokan hari, Silver lagi latihan jalan. Dia mau kaki barunya cepat pulih, supaya bisa cepat beradaptasi dengan badannya. Si Jacob pun mulai senang lah. Mantap kali bah duyung aku. Sekarang dia punya kaki beneran. Padahal belum pulih kakinya. Tapi karena sangenya udah sampai ke ubun-ubun, si Silver langsung mau wiwi sama Jacob. Ya tentu aja Jacob gak nolak. Gas terus. Nunggu apa lagi ya kan? Coklah kalian tengok weh. Jahitannya aja belum kering. Darah masih berceceran di sekitar perut. Sabar sikit aturannya kalian. Masa gak bisa kalian sabar wiwi? Ada-ada aja. Biasalah, namanya juga anak muda. Bless. Masuk barang itu ya kan? Digenjot-genjot si Jacob barang baru itu. Rupanya si Silver kesakitan. Pas ditengok, udah berserak aja darah di perutnya. Jacob sadar, mau kayak manapun caranya, Silver gak akan pernah jadi manusia yang utuh. Rasa jepitan donatnya gak kayak barang yang asli. Barangnya berasa seperti donat KW. Lambat laun, akhirnya suara Silver udah hilang. Dia sekarang jadi bisu, gak bisa ngomong lagi. Apa yang dibilang kakaknya benar-benar terjadi. Karena udah kejadian kayak gitu, si Pak Bos nyuruh Golden buat nyanyi solo di klub malamnya. Tapi Golden nolak tawaran itu. Dia nggak mau nyanyi kalau nggak barengan sama Silver. Cabutlah orang kedua dari sana. Suatu ketika, si Jacob lagi mau rekaman lagu. Main-main lah dia ke studio musik. Nggak disangka, di sana dia ketemu sama cewek cantik bernama Nancy. Oh, langsung jatuh hati lah orangnya dua. Namanya juga sama-sama anak band. Ya udah adalah chemistry-nya. Ya kayak kebiasaan orang barat. Kalau udah muncul benih-benih cinta, pasti langsung wiwi orang itu ya kan? Sama, kayak gitu juga mereka berdua. Jacob ngerasa gak perlu lagi sisi duyung yang dikasih Silver kemarin. Dibuang dia sisi itu. Dia lebih milih Nancy daripada harus jago bermain bass. Dalam larutnya malam, Silver terbangun dari tidur. Mendadak dia menangis. Kalau menurut legenda, kalau duyung udah ngeluarin air mata, pasti bahkan ada kejadian buruk terjadi sama dirinya. Dan singkat cerita, film ngasih nengok kalau akhirnya Jacob dan Nancy udah ngelangsungin pesta pernikahan di atas kapal. Silver merasa senang karena ngeliat Jacob bahagia dengan pernikahannya. Tapi Golden malah emosi. Ya jelas lah, siapa yang tega ngeliat saudaranya di ghosting? Di-PHP-in, udah berkorban nukar ekor duyung sama kaki manusia biar bisa punya lubang donat. Orang yang dicintai mah nikah sama orang lain. Golden ngingatin adiknya, sesuai dengan tradisi duyung kita, kalau kau masih mau tetap hidup, kau harus bunuh dan makan jantung orang yang telah menyakiti hatimu sebelum matahari terbit. Kalau nggak kau buat, kau bakal mati dan jadi busa laut. Paham kau? Pesta udah selesai, hari udah pagi, dan matahari sebentar lagi bakal terbit. Dengan hati yang udah mantap, Silver ngedatangin Jacob yang lagi sendirian. Saling pelukan lah orang dua. Wih, si Silver mulai ngeluarin gigi-gigi tajamnya. Dari arah belakang, Golden nengokin mereka. Dia berusaha nyuruh adiknya buat langsung bunuh Jacob. Tapi ternyata Silver sadar kalau dia nggak sanggup membunuh orang yang dia cintai. Dan percuma juga, walaupun dibunuhnya si Jacob, dia nggak bakalan bisa kembali lagi ke dalam laut. Karena ekor duyungnya udah nggak ada lagi. Dia lebih memilih buat mati. Golden terus berusaha mentelepati pikiran adiknya. Tapi semua udah terlambat. Saat cahaya matahari mengenai badannya, des! Silver akhirnya mati di pelukan Jacob dan berubah jadi busa laut. Tentu aja hal itu ngebuat Golden jadi nangis emosi. Sambil marah berteriak, "Ah!" Golden langsung lompat ke badan Jacob. Jebret! Koyak batang lehernya. Muncrat-muncrat darah segar itu ya kan? Golden langsung kabur dari sana. Dia lari terbirit-birit ketakutan. Pak Bos, Andres dan Price
hanya melongo pasrah melihat kepergian Golden yang udah bersimbah dengan darah. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa dengan kematian Jacob. Mereka sadar inilah akibat dari bermain cinta dengan Duyung. Dengan emosi sedih, Golden masuk ke dalam laut. Dia kini hidup tanpa Silver adiknya. Dan film pun tamat.